Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa, saya akan updatekan harga kripto dan kali ini masih bersama Baby Dots ya. Untuk Baby Dots untuk di malam hari ini di kepala 16, untuk tadi sudah menyentuh di kepala 17 ya. Mungkin besok kalian lihat sudah beda harganya. Dan untuk setiap exchanger juga beda ya guys. Dan ini kayaknya ya, ini pokoknya sepertinya bukan ilmu pasti, pokoknya bukan ilmu penerawangan. Sepertinya bakal menuju ke EMA 200 dulu. Karena sudah bertahan di atas EMA 50 ya guys ya. Karena kalau kita lihat di chart Bitcoin sendiri ini sudah turun dan sempat kenaikan sedikit lalu turun lagi, tapi tidak begitu berpengaruh dengan Baby Dots. Apakah ini akan tanda-tanda untuk naik di atas di area EMA 200 ya guys ya. Untuk di area EMA 200 sendiri nanti di kepala 2 atau di kepala 19. Untuk sekarang di kepala 16 ya. Itu di time frame 4 jam ya. Kalau kita lihat di time frame, ini di time frame 1 hari, ini di time frame 4 jam ya guys ya. Mohon maaf, tadi salah. Kalau di time frame 1 hari itu di area EMA 200. Kalau untuk di time frame 2 jam ini masih bagus di area dimana masih di atas EMA 50 ya guys ya. Tidak begitu berpengaruh banget ya, karena ini chartnya masih di atas area EMA dan Bitcoin sendiri cenderung turun. Kalau misalkan kita lihat di time frame daily, untuk Bitcoin sendiri ini candlenya merah semua. Kalau untuk Baby Dots untuk di time frame daily ini candlenya merah hijau gitu ya. Dan kemarin sempat hijau sedikit ya. Dan sekarang hari ini candlenya merah di time frame daily ini belum closing ya, candlenya masih besok. Dan kita kembali lagi di time frame yang lebih kecil aja, 2 jam. Nah, kalau untuk di time frame 2 jam ini masih Baby Dot sendiri masih mempertahankan harganya di atas area EMA ya. Ini cukup lumayan bagus sih. Kalau time frame 1 jam ini sudah dijebol, mungkin akan bertahan di EMA 200. Oke, kalau di time frame 4 jam kita lihat dulu di area-area sini ya. Ini adalah area supply ya. Coba kita, ini area supply guys. Iya ya, bener, ini area supply-nya nanti di ya sekitar, kalau di time frame daily itu di sekitar 19 sama kepala 2 ya, kepala 20 itu di time frame daily. Coba kalau kita lihat di time frame mingguan bagaimana. Nah, kalau untuk di time frame mingguan ini cenderung ini hari apa sih? Jumat. Besok kalian nontonnya hari Sabtu ya. Untuk hari Sabtu sendiri ini belum closing. Untuk time frame mingguannya belum closing. Ini masih mempertahankan di mana nanti buyer dan sellernya masih bertarung ya. Ini candlenya membentuk seperti ini ya. Apakah akan membentuk doji, dragonfly atau apa? Kita masih menunggu 2 hari lagi di hari Senin ya. Ini adalah candle pertarungan guys. Ya, kalau di time frame mingguan ya, ini candlenya tidak ada candle yang kayak gini ya, yang ada dagingnya. Ini buntut semua ini. Ini tandanya pertarungan. Mungkin ada good news kemarin ya, good news burn, tapi ya cuman ngaruhnya sedikit. Sudah saya bilang dari dulu burn itu ngaruh, cuman sedikit guys, sedikit sekali ya. Burn itu ngaruhnya sedikit sekali, itu hanya mempengaruhi harganya, dimana orang-orang itu mengira waduh burn nih, langsung banyak yang beli, berarti auto naik ya. Dan mereka mengharapkan pump, jadi banyak yang beli guys gitu.
Kalau di time frame 4 jam seperti ini ya udah. Kalau di daily masih mungkin di area akan menuju ke sana ya, di area EMA 200. Kalau untuk di 4 jam ini kayaknya ada penurunan. Mungkin kita lihat di area EMA dulu ya, EMA 50 garis biru ini. Ini adalah titik di mana supportnya kita jadikan support. Ini di time frame 4 jam cukup lumayan bagus, membuat lower high ya, bagus sih. Di sini kalau kita tarik garis ini di time frame daily seperti ini, kalau di time frame 4 jam ini bisa ditarik garis juga ya. Nanti kalian silakan gambarkan sendiri, apalagi kalian yang sudah pro. Kalian bisa share di komentar. Oke. Nah, coba kita lihat di Twitternya Baby Dots ya. Aduh, salah ketik. Nah, kita lihat di Twitternya Baby Dots guys. Ini di 4 jam yang lalu. Oke, kami telah membakar 50 kuadriliun Baby Dots. Ini di jaringan Ethereum ya. Mungkin ada salah satu dari kalian yang komentar mungkin harus lihat wallet. Oke, saya lihat wallet ya. Nah, ini seperti ini di Etherscan-nya ya. Ini sudah di burn katanya. Ini lumayan mengeluarkan uang yang cukup banyak ya. 50 kuadriliun ya. Nah, ini kalikan aja nih kalau di Ethereum harganya berapa guys? Ini berarti uangnya cukup lumayan ya. Lumayan. Ini sudah di burn ya. Silahkan kalian lihat, cek sendiri di Twitternya dan di Etherscan-nya kayak gini ya. Coba kalau kita lihat kita lihat di coin market cap aja deh. Karena saya sudah lama sekali tidak lihat coin market cap ya. Mari kita coba untuk lihat-lihat sedikit, mengintip ya coin market cap. Oke, Baby Dots. Nah, ini dulu itu belum terbaca ya guys ya. Ini sudah di coin market cap, ini sudah terbaca, sirkulasi supply-nya sudah terbaca dan terverify ya. Ini sudah terbaca. Sirkulasinya baru 27% ya. Baru 27%, dan targetnya misalkan mau di burn, dan ini targetnya cukup lumayan masih jauh ya. Ini yang sirkulasi itu baru sedikit. Ini untuk data yang di coin market cap ya. Mungkin lebih validnya lagi nanti di BSC atau di Etherscan nanti. Lihat di situ. Coba kalau kita bandingkan dengan Bitcoin, ya pasti jauh. Coba kita misalkan dibandingkan aja ya. Kalau sirkulasi Bitcoin itu sudah 91% ya. Berarti untuk target Baby Dots sendiri itu masih lama sekali. Untuk jangkanya masih lama sekali. Kemungkinan ya kalau koin ini bisa bertahan seperti Dogecoin ya, masih bisa bertahan sama seperti Dogecoin, mungkin bisa guys, bisa naik ya sedikit-sedikit itu, tapi tidak pasti ya, dan tidak menjamin naik terus ya, karena ini sama koinnya itu koin meme ya, sama dengan Doge, jadi kayak gitulah ya. Jadi harus ada pioner atau public figure ataupun siapakah orangnya yang dipandang oleh orang banyak itu orang penting ya. Jadi harus ada orang penting yang ngepom-pom koin ini ya. Kalau tidak ada orang penting, misalkan kayak Elon Musk ya, itu kan ngepom-pom Dogecoin ya itu. Kalau misalkan Baby Dots ini tidak ada yang ngepom-pom ya, mungkin harganya di situ-situ aja.
gitu guys. Itu kalau misalkan sudah ada yang ngepom-pom, itu berarti harganya akan naik. Karena apa? Karena Baby Dots ini sudah di beberapa exchanger ya. Kalau kita lihat itu banyak sekali di Coin Market Cap. Kalau kita lihat itu sudah lumayan ya, sudah berapa ini? Di 28 exchanger ini yang masuk di Coin Market Cap ya, belum lagi di beberapa exchanger lain ya. Itu guys. Dan beberapa di DEX juga ya, gitu. Nah, kalau untuk di exchanger itu ya kayak gitu. Tidak bisa tidak mudah lah, pokoknya tidak mudah dimanipulasi untuk harganya. Jadi bisa dimanipulasi, cuman tidak mudah. Jadi kayak seperti Bitcoin, Ethereum, BNB itu harus pemain-pemain besar guys. Terus yang kemarin kasusnya Terra Luna itu harus pemain besar ya. Jadi harus ada orang penting yang nyemplung di Baby Dots itu guys. Jadi kalau tidak ada orang penting ataupun project yang cukup besar sekali yang belum ada di token-token lain ya, dan bermanfaat banget buat orang-orang, itu kayaknya bakal stuck gitu. Karena ini adalah koin token meme ya, seperti Doge. Dulu saya pernah di mana Dogecoin, kalau kita bandingkan ya, dulu saya pernah beli di Dogecoin itu di 40 rupiah ya, dan saya jual di 80 rupiah karena saya sudah profit, jadi saya jual. Dan beberapa bulan kemudian beberapa bulan atau tahun depan ya, itu sudah dipom-pom sama Elon Musk, dan harganya cukup lumayan jauh sekali ya. Ini kalau dirupiahkan berapa nih? Kalau misalkan saya hold itu auto cuan, tapi saya tidak menyesal ya, karena ya rezekinya segitu, daripada sangkut kan. Itu ya harganya sudah 900 ya. Ini yang harga sekarang ya sudah turun. Kalau untuk kemarin itu pas all time high-nya itu di sekitaran 9.000 cok. Ya hampir 10.000 ya. Itu cukup lumayan jauh. Jadi misalkan saya beli di 40 rupiah, itu berarti naiknya sudah berapa persen sendiri atau berapa kali lipat sendiri ya. 100 kali lipat juga lebih kan gitu. Nah, itu misalkan kalian holder Baby Dots ini ya. Mungkin buat kalian nih, buat kalian yang holder Baby Dots yang pokoknya uangnya sedikit di situ, ada motivasi sih. Yang uangnya sedikit ya, bukan uangnya yang banyak, yang uang sedikit. Tunggu aja momen-momen seperti ini ya. Ya entah beberapa tahun lagi, tunggu aja momen-momen seperti ini. Kalau misalkan token ini masih ada, pasti ada momen seperti ini ya. Tunggu aja. Cukup modal kecil banget ya, modal kecil aja ya guys ya, karena lumayan bisa 10 kali dan 100 kali, misalkan 100.000 jadi 1 juta. Kalau 100 kalinya itu sudah 10 juta ya, itu lumayan. 100.000 ya, misalkan bisa dipam sampai 1000 kali, itu sudah cuman bisa buat beli mobil kalian ya. Cukup modalnya dikit. Tapi kalau untuk buat kalian yang modalnya besar, itu menurut saya itu 50-50 ya. Jadi kalian menaruh uang kalian di situ dan berharap untuk besok itu pump. Jadi itu 50-50. Entah kedepannya seperti apa belum tahu ya. Jadi kalau uang besar besok, kalau itu koin tokennya lenyap, ya sudah, kalian kehilangan uang yang besar di situ. Tapi kalau holder yang uangnya kecil, itu saya acungin jempol ya, karena itu cukup smart banget sih kalau untuk masuk uang yang kecil ya. Dengan 100.000 pokoknya di under 1 juta. Mungkin kalau buat kalian 1 juta itu kecil ya, tidak masalah gitu. Dan kalian siap untuk kehilangan uang segitu. Nah itu sih buat motivasi buat holder ya, kayak gitu. Jadi menunggunya tidak pasti, entah bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun lagi kayak gitu.
dengan catatan asal token ini tidak lenyap. Nah, gitu. Jadi di sini saya bahas bukan untuk ngepom-pom ataupun vote ya. Jadi realitanya seperti ini ya, realita kripto itu seperti ini ya. Jadi untuk Baby.dot sendiri ini sudah cukup termasuk bagus ya rankingnya ya. Ini sudah di 200. Ini cukup bagus sekali Baby.dot ya. Beda dengan token-token lain seperti misalkan Sinja atau apa. Ini masih bisa mempertahankan harganya ya. Kalau Sinja itu drop cukup pernah. Dulu saya pernah tahun kemarin Pak ya. Itu saya scalping Sinja itu cukup lumayan dua kali masuk, 2 kali TP itu ya. Terus saya baca-baca di grup, mohon maaf saya bukan menjelek-menjelekan grup apapun ya. Mungkin banyak yang hold. Saya dan teman-teman saya masa bodoh dengan hold ya, dimana pas all time high kita TP tuh. Jadi pas di hotbit maintenance itu sudah ada tanda-tanda kalau Sinja akan pump ya, tunggu momennya itu. Dan disitulah 1 hari kemudian setelah maintenance itu sudah pump dan pump lagi karena banyak yang panik buy. Di situ kita TP dan banyak orang yang panik buy dan sangkut. Nah itu mungkin di grup banyak yang tetap hold dan sekarang sangkut cukup parah. Coba kita lihat Sinja. Sinja ini bener nggak sih? Oh, ini sudah berubah ya guys ya. Ini serius, ini Sinja bukan sih? Sinja berubah. Coba kita lihat di Twitternya Sinja. Ada nggak Twitter? Oh ya bener, ini ya Sipnobi ya, Sinja ya kan, bener ya. Coba kita lihat di Ethereum, Etherscan-nya, holdernya ya segitu bener. Oke, tapi ini Sinja ada di BSC ya. Untuk dulu itu adanya di jaringan Ethereum ya, cuman ada di BSC juga ya. Mungkin buat kalian bisa informasikan saya token ini ya. Coba kita lihat ada websitenya nggak sih? Ini kemarin websitenya itu terakhir saya tahu itu mau buat itu ya Dojo Swap ya, apakah terlaksana itu? Oh, Sipnobi Swap. Ini bukan sih Sinja. Iya, ini saya mengikuti guys. Berarti kok berubah kayak gini? Mungkin buat kalian yang tahu ya. Oh iya, 14 Juni di BSC. Oke ya, benar. Dia di jaringan baru BSC ya, dan ya ini. Dan harganya cukup parah sekali ya. Kalau kita lihat, coba kita lihat di Dextol. Kita close dulu. Ini mohon maaf walau holder Baby.dot ataupun siapapun ya, kita jadi bahas Sinja juga. Ini buat sharing aja guys ya, biar mungkin teman-teman tahu, atau teman-teman yang sudah tahu nanti bisa tambahkan di kolom komentar ya. Sinja ya, ini benar kan ya benar guys, benar. Coba kita lihat di ini sudah di time frame daily. Coba kita perbesar. Nah, ini turunnya cukup jauh banget ya.
Ini dari harga, waduh, wadidaw, nolnya 13 sampai, wah, menambah 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 20 ya. Wah, gila, parah. Ini sudah, nah ini guys yang saya katakan tuh seperti ini. Wah, parah banget. Sudah menambah 20 ya. Dan ini sudah saya mungkin ini garis zaman dulu sih. Ini saya udah siap-siap mau serok ini. Kalau sudah nyampe sini, saya tunggu momen sideways-nya. Ini bakal saya serok. Cuman masih turun terus ya. Jadi saya, waduh, udah ragu nih sama ini token. Dan saya tidak menjelek-jelekan Shinja ya. Mungkin ya kayak gini nasibnya. Ini belum bottom ya dari harga open price-nya awal. Ini belum bottom banget. Ini sudah dijebol semua, tinggal menuju bottom di harga awal. Nah, ini cukup lumayan banget ya kalau kita masuk di sini. Dulu saya masuk di sini, TP di sini, masuk lagi di sini, TP-nya di sini. Tapi tidak di pucuk banget, pas di sini, pas mau turun, ini juga pas mau turun. Jadi sudah anjlok gini, ada kenaikan lagi, mungkin ada yang ngepom-pom, ayo naik. Saya tidak beli karena sudah tahu, karena ini sudah mau membentuk head and shoulders ya, itulah istilahnya pokoknya. Nah kayak gitu guys. Jadi ya kayak gini. Ini turun terus nih, tidak mau menembus garis EMA pun tidak mau disentuh ya. Jadi kayak gini guys. Nah kayak gini tokennya. Coba kita lihat baby dots ya. Kita pindah ke jaringan BNB. Floki, gimana kabarmu? Ini padahal lumayan bagus ya Floki. Entah ini permainan apa ya, kayak gini guys kripto. Jadi kita harus hati-hati untuk masuk. Oke, kita masuk di baby dots, di DEX ya. Kita coba di DEX karena di DEX itu yang lebih jelas dan validnya itu di DEX karena pemain besar masuknya di DEX ya. Gitu. Oke, dan kalau di DEX sendiri ini sudah menembus EMA ya. EMA berapa ini? Iya, EMA 50 ya, ini sudah ditembus ke atas. Dan beberapa hari yang lalu itu 2 kali tidak mau menembus. Dan ini sudah bakal ditembus ya. Kita tunggu besok closingnya. Apakah bisa ke atas, di atas area EMA? Kalau misalkan di atas area EMA, yang pasti seperti yang saya jelaskan tadi yang di exchanger ya, itu bakal menuju di area EMA 200. Kalau di sini berapa range? Ya pokoknya kepala 20 sama, sekitaran kepala 20. Kalau di sini exchange di DEX di kepala 15 sekarang harganya. Oke, kalau kita lihat di time frame 4 jam. Nah, kalau di time frame 4 jam ini juga sudah tanda-tanda ini sudah bull cross ya. Untuk garisnya sudah bersilangan, ini sudah bull cross, cuman nunggu koreksinya aja ya. Nunggu koreksi apakah bisa bertahan di area EMA. Gitu guys. Dan ini juga sebenarnya kemarin juga bull cross, cuman tidak jadi. Jadi kita harus tunggu dulu ya konfirmasinya. Nah seperti ini nih, misalkan ya. Nah, ini kan sudah bull cross ya. Bull cross dan ditunggu koreksinya. Tunggu koreksi sampai di area EMA. Dan ternyata tidak kuat dan jebol guys. Jebol, naik lagi. Kalau sudah naik gini jangan disangka bakal naik lagi terus ya. Tunggu dulu lagi. Soalnya ini sudah jebol. Tunggu dulu apakah masih bisa bertahan di atas EMA. Dan ternyata tidak bisa bertahan, jebol langsung ke bawah, langsung udah kayak gitu ya. Dan itu momen kemarin. Ini hanya 2 kali ini ya, dari masa-masa dimana damnya di time frame 4 jam baru 2 kali. Yang pertama itu tidak kuat,
Mungkin yang kedua ini kurang tahu kuat atau tidak ya, semoga aja kuat sih. Dan di DEX seperti ini. Coba kita lihat pembeliannya kayak gini guys. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kayak gini ya. Ini yang sudah masuk dan keluarnya ini cukup lumayan banyak ya, 18 BNB. Cuman ini sudah keluar di 29 BNB, ini sudah keluar. Kurang tahu ini walletnya siapa atau wallet apa. Kita lihat, coba kita lihat dia punya token apa aja. Oke. 13 jam yang lalu dia keluar dari Babydots. Mungkin dia TP ya, kayaknya dia TP ini lewat PancakeSwap ya, ditukar dengan BNB, USD ya. Oke, mungkin ditukar dengan USD. Nah, ini kayak gini guys, 6.000 USD ya. Outnya di sini. Coba kita cek apakah ini di di Binance. Ditransfer di Binance ya guys ya. Outnya di Binance 6.000. Mungkin dia mau narik ke rekening ya. Berarti dia sudah TP. Nah, kayak gini guys, ini smart ya. Dia sudah TP. Coba kita lihat. Nah, ini berapa ini? Ini. Nah, kayak gini nih. Nah, kelihatan ya. 6.300. Oke. Berapa dia tidak itu ya? Oh. Iya, dia ditukar dengan itu guys, USDT. Tapi kalau dari transaksi ini cuman buat transaksi in out aja sih. Nah kayak gitu ya guys ya, contohnya buat kalian. Coba kalau kita lihat misalkan di sini yang punya Babydots cukup lumayan banyak. Dia punya berapa Babydots ini? Oh, hilang. Satu, dua, tiga, empat ya. Ini berapa? 1T ya. Tapi out ya. Out, yes. Wow. Ini out. Dan ini sudah ditukar dengan USDC. Ini kalian lihat di 42.000. Aduh, ini sudah ditukar, Cok. Jadi dia tidak ini sudah di out, mungkin di transfer wallet lain. Waduh, ini ya kayak gini, guys, untuk permainan Wells. Mungkin buy-nya di sini, Cok. Buy. Nggak tahu ini maksudnya apa ini. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan Babydots. Mungkin kalau misal masih bisa bertahan kan,
ini masih mau mencari titik tumpuannya, yaitu titik support di area EMA. Nah, buat kalian mungkin yang punya waktu luang bisa lihat-lihat wallet ya, tapi itu sangat membosankan dan sangat membuang waktu sih. Tapi bermanfaat juga kalau lihat-lihat wallet, jadi kalian tahu pergerakannya nanti ini emang pump beneran atau emang digoreng harganya atau dimanipulasi gitu ya. Itu contohnya, buat kalau pump beneran berarti demand-nya itu banyak ya. Jadi wallet orang sungguhan ya, wallet banyak orang, beberapa orang itu beli ya, banyak ya itu. Jadi kalau untuk kayak gitu tuh, waduh, itu udah ya, pokoknya itulah untuk Baby Dots. Untuk di coin market cap itu sudah bagus, mungkin bisa bertahan lebih lama lagi untuk tokennya, dan untuk harganya juga sudah bisa bertahan cukup baik sekali dibanding dengan token lain seperti Sinja ya, yang apa namanya, ini cuman kill berapa zero nih, menambah berapa zero nih. Nah, ini belum menambah 1-0 pun untuk Baby Dots ya guys ya, itu berarti tandanya cukup bagus, walaupun damnya cukup parah sih dari ATH kemarin. Berarti ini cukup bagus, tapi bukan berarti untuk dibeli dengan jumlah uang yang banyak dan di hold, karena risikonya juga besar. Kalau saran saya sih belinya dikit aja. Nah gitu guys. Wah, ini pembahasannya lama, harusnya saya live streaming nih. Aduh. Nah, pokoknya itu ya. Kalau untuk Baby Dots di coin market cap bagus, sudah ya. Pokoknya kalau misalkan itu sudah masuk seperti nominasi lah, sudah masuk. Terus harganya bisa bertahan, tidak menambah zero ya, sudah bertahan dan tidak menambah zero. Mungkin kemarin sempat tambah zero, kita tidak tahu kedepannya seperti apa, tapi masih bagus ya, masih mau mantul lagi dan tidak jadi menambah zero, itu cukup bagus. Karena token-token lain itu damnya cukup parah ya, parah banget, apalagi token-token meme ya, seperti yang lain, seperti contohnya Sinja, projectnya cukup bagus semua ya. Ada kemarin tuh Dojo Swap, terus ini tadi kok diganti jadi Shinobi Swap ya, terus dan lain-lain. Pokoknya projectnya itu banyak. Di YouTube-nya aja developernya live streaming loh setiap hari, nggak tahu sekarang. Nah itu, dan dia juga ikut di Dubai juga kemarin pas ada apa namanya, seperti pameran kripto lah atau apalah, pokoknya di sana di Dubai ya, sampai mati-matian berjuang. Tapi akhirnya seperti itu endingnya. Mungkin permainan para whales ya. Kita nggak tahu apakah developer itu jualan atau whales ya. Mungkin developer bilangnya whales ini yang permainkan ini. Padahal dia yang jualan. Kita kan nggak tahu itu wallet siapa. Tapi kalau untuk Baby Dots ini cukup lumayan bagus. Saya tidak memihak token apapun karena saya juga tidak pegang Baby Dots ya. Satu kripto pun saya tidak pegang, sudah tidak pegang. Tuh. Ini masih bisa bertahan cukup bagus dan ranknya di coin market cap itu di 200. Jadi cukup lumayan lah ya. Bukan ribuan lagi, sudah 200, itu sudah cukup bagus. Mungkin target selanjutnya ya top 100 itu cukup, tapi ngos-ngosan guys, top 100 itu sudah ngos-ngosan, tapi mungkin target kedepannya seperti itu ya. Kalau misalkan Baby Dots ini bisa menggantikan Dogecoin ya, itu cukup bagus, karena Dogecoin itu kalau dibanding token ini projectnya apa cok, Dogecoin kan kayak gitu, apalagi supply-nya ya tidak terbatas. Itu Dogecoin mungkin bisa digantikan token meme, yaitu Baby Doge itu ya. Tuh ya ini projectnya cukup real sih, cukup membantu orang-orang, walaupun projectnya nggak segede-gede banget seperti yang lain, ini cukup masih bagus untuk bertahan ya.
Tapi ya bagus sih, masih bisa bertahan. Nah, sampai di sini dulu guys. Mungkin kebanyakan bacot, nanti malah kelamaan. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa tulis di komentar kalau ada apa-apa. See you.